Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan dari program studi statistika FMIPA Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan satu buah materi dari mata kuliah analisis struktural dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahmawati SSI MSc. Baik, materi yang mau saya jelaskan di sini yaitu non-proportional hazard. Non-proportional hazard itu adalah kondisi dalam analisis survival atau analisis waktu kejadian yang dimana hazard rasionya itu antara dua kelompok tidak tetap konstan sepanjang waktu. Model non-proportional hazard sendiri digunakan dalam analisis survival ketika asumsi proportional hazard atau pH-nya itu tidak terpenuhi. Jadi, dalam model proportional hazard, rasio hazard antara dua individu dengan covariat yang berbeda itu sering dianggap konstan seiring waktu. Namun dalam kenyataannya itu pengaruh covariat terhadap hazard itu bisa saja berubah seiring waktu, yang mengharuskan penggunaan model yang lebih fleksibel seperti model non-proportional hazard. Selanjutnya adalah beberapa pendekatan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi non-proportional hazard. Yang pertama itu adalah model Cox dengan covariat time dependent. Apa itu model Cox dengan covariat time dependent? Adalah menambahkan variabel yang berubah seiring waktu dalam model. Yang kedua adalah model stratifikasi, yaitu memisahkan analisis ke dalam strata yang berbeda dan di mana asumsi proporsional hazardnya itu lebih valid. Kemudian yang ketiga adalah model alternatif seperti accelerated failure time atau AFT. Apa itu AFT? Yaitu menggunakan model lain yang tidak mengasumsikan proporsional hazard seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah asumsi proporsional hazard. Model Cox mengasumsikan bahwa rasio hazard antara dua individu dengan covariat yang berbeda adalah konstan seiring waktu atau dikenal sebagai asumsi proporsional hazard. Di bawah sini ada rumusnya. Kemudian selanjutnya adalah model Cox dengan koefisien waktu bervariasi memungkinkan koefisien regresi beta itu berubah seiring waktu. Untuk persamaan modelnya itu hazard atau risiko kejadian pada waktu T untuk individu dengan kumpulan variabel penjelas X sama dengan baseline hazardnya itu hazard ketika semua variabel penjelas X nya itu bernilai 0 seperti itu. Dan baseline hazard ini hanya berfungsi dan hanya bergantung pada waktu T dan tidak pada variabel penjelas. Untuk eksponen betanya itu mengandung pengaruh dari variabel penjelas X seperti itu. Dan di sini adalah beta T-nya itu fungsi dari waktu yang dimana menunjukkan bahwa pengaruh covariat terhadap hazard itu tidak konstan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk umum koefisien waktu bervariasi. Ini merupakan salah satu cara sederhana untuk kita dapat memodelkan koefisien waktu bervariasi itu sendiri, yaitu dengan memperkenalkan fungsi waktu setiap komponen koefisien regresi dengan beta T nya itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 log T ditambah beta 2 T, dan dimana beta T nya di sini adalah kombinasi linear dari waktu logaritmik atau log T dan waktu linear T. Ini memungkinkan bahwa koefisien itu dapat berubah secara non-linear seiring waktu seperti itu. Untuk selanjutnya adalah persamaan modelnya. Jadi, jika kita menggabungkan fungsi waktu ke dalam model Cox, maka persamaan hazardnya itu menjadi seperti ini. Dan untuk setup covariat XY, pengaruhnya terhadap hazard bisa ditulis sebagai seperti ini. Dan poin ketiganya itu, jadi sehingga persamaan lengkap modelnya itu seperti ini. Di mana hazardnya itu hazard atau risiko kejadian pada waktu T-nya itu untuk individu dengan kumpulan variabel penjelas X, yang dimana baseline hazard yaitu hazard ketika
ketika semua parabel penjelas X itu bernilai 0, dan eksponen betanya di sini mengandung pengaruh dari variabel penjelas X, seperti itu. Kemudian selanjutnya estimasi parameter. Estimasi parameter dalam model non-proporsional Hazard dapat dilakukan dengan menggunakan metode maksimum likelihood atau partial likelihood. Jadi metode maksimum likelihood itu adalah metode umum untuk memperkirakan parameter dengan memaksimalkan likelihood function, yang dimana kita memperhitungkan semua aspek data termasuk baseline Hazardnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kalau partial likelihood itu dalam model Cox dapat menghilangkan kebutuhan untuk menspesifikkan baseline Hazard, jadi sehingga fokus pada pengaruh variabel penjelas terhadap Hazard, seperti itu. Jadi serupa dengan model Cox standar, namun karena kompleksitas tambahan dari koefisien waktu bervariasi, metode numerik seperti Newton-Raphson itu juga sering digunakan untuk mencari solusi. Likelihood partial likelihood itu untuk memodelkan non-proporsional Hazard bisa ditulis sebagai rumus seperti di bawah ini, yang dimana RTI-nya itu adalah set resiko pada waktu TI, yaitu himpunan individu yang masih berisiko pada waktu TI. Kemudian selanjutnya adalah persamaan matriksnya. Model dapat dituliskan dalam bentuk matriks untuk analisis lebih lanjut. Kita misalkan X di sini adalah matriks kovariat dan Z adalah matriks fungsi waktu. Maka N-nya di sini adalah log Hazard dan betanya adalah koefisien kovariat dan Y-nya adalah koefisien fungsi waktu. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah model non-proporsional Hazard itu memberikan fleksibilitas untuk menangani situasi di mana asumsi proporsional Hazard itu tidak valid. Jadi dengan kita memperkenalkan koefisien waktu bervariasi, model ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dan realistis terhadap data survival, terutama ketika pengaruh kovariat berubah seiring waktu. Jadi metode ini sangat berguna dalam studi medis dan epidemiologi, yang dimana faktor risiko mungkin berperan secara dinamis selama satu periode studi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.